Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya, Nila Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik, serta isu hangat yang tengah diperbincangkan. Bersama dengan saya, kita jelang inilah live update selengkapnya. Baru-baru ini viral di media sosial, mobil yang ditumpangi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Solo, Jawa Tengah, diamuk massa karena menabrak seorang anak kecil. Kejadian tersebut bermula saat kunjungan kerja di Minahasa, Sulawesi Utara, dan menabrak anak yang melintas di ruas Jalan Raya Manago Tomohon, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Beberapa orang yang mengetahui insiden tersebut langsung mengamuk dan merusak mobil yang ditumpangi rombongan DPRD Solo itu. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Suarsono, mengatakan setelah merawat korban, pihaknya juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia meminta para pelaku untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya dan juga melakukan permohonan maaf pada tamu yang berada di dalam mobil. Selain itu tak kalah penting, yakni permohonan maaf pada masyarakat Sulawesi Utara. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Hartanti, yang saat itu berada di dalam mobil, menuturkan insiden kecelakaan di kawasan Pineleng ini tepatnya terjadi di depan SDGMIM. Ia mengatakan secara tiba-tiba ada seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun yang menggunakan seragam SD menyeberang saat rombongan tengah melintas. Pasca kecelakaan itu ada dua orang yang datang membawa senjata dan sampai naik ke atap mobil sambil memukul-mukul dan berteriak marah. Hartanti yang berada di dalam mobil mengaku sangat panik. Ia mengaku hendak keluar mobil namun dihalangi oleh warga. Hartanti juga tidak sempat memotret kejadian saat mobil yang ditumpangi anggota DPRD Solo tersebut dirusak oleh massa. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah, saudara, bergabung menjadi tim kuasa hukum istri ex Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terkait hal ini, Kamarudin Simanjuntak, saudara, menyinggung soal Febri Diansyah agar tidak menerima tawaran menjadi pengacara keluarga Sambo hanya karena honor yang besar. Ia pun menyoroti pernyataan ex-pegawai lembaga anti rasuah tersebut yang berkomitmen akan bertindak tegas. Menurutnya, objektivitas tersebut akan terbukti seiring berjalannya waktu. Kamarudin pun berharap bahwa Febri Diansyah dan Ari Tonang akan membawa kliennya berkata jujur di pengadilan serta tidak membuat kebohongan lagi. Dua ex-pegawai KPK, Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Ari Tonang, menjadi tim kuasa hukum ex Kadif Propam Polri, Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Keduanya diperkenalkan khusus dalam jumpa pers di rooftop Hotel Erian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 28 September kemarin. Karena dia mantan KPK, berarti KPK Komisi Pemberantas Korupsi atau Komisi Pemberantas Korupsi, dan BPC bersama Verdi Sambo konon diduga mengirimkan doa-doa baik kepada para ajudan yang terlibat maupun ke LPSK dan kepada lembaga lainnya. Oleh karena itu dia harus menanyakan mengapa ibu kliennya mengirimkan doa-doa itu. Maka karena dia mengetahui bukan saja bahwa itu perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, bimbinglah kliennya untuk berkata yang benar, bimbing ke jalan yang benar. Karena kalau penasihat hukum mengajar-ajari kliennya berdosa, maka dosanya kliennya ditanggung oleh penasihat hukumnya. Jangan gara-gara honor misalnya atau apapun namanya itu dipikul dosa klien. Tapi yang benar, selamatkan kliennya, maka uangnya menjadi halal.
Vera Simanjuntak, kekasih dari Brigadir J, membeberkan percakapan dengan Brigadir J tepat pada 21 Juni sebelum kekasihnya tewas karena ditembak di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta. Pada 8 Juli 2022, Vera mengatakan Brigadir J sempat meminta dirinya untuk membuka hati pada laki-laki lain. Namun kala itu Brigadir J tak memberikan alasan soal pernyataannya. Vera hanya mengaku bahwa Brigadir J meminta kekasihnya untuk tidak usah memikirkan nasibnya dan lebih memikirkan nasib masa depannya sendiri. Brigadir J juga meminta agar Vera dapat hidup bahagia dengan laki-laki lain. Mendengar ucapan Brigadir J tersebut, Vera lantas bersikukuh untuk tetap ingin menikah dengan ajudan Verdi Sambo itu. Selain itu, Vera pun berbalik bertanya pada Brigadir J, apakah dirinya sudah tidak mencintai Vera. Namun Brigadir J justru diam dan berkata pada Vera, dirinya ingin tidur karena dadanya terasa sesak. Brigadir J diketahui tewas setelah ditembak oleh Barada Eliezer di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, tepatnya di Duren 3, Jakarta. Pada perkembangan kasusnya, Polri telah menetapkan 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, sang istri Putri Chandrawati, kemudian Barada Eliezer dan Bribka RR yang merupakan ajudan Verdi Sambo, dan seorang tersangka lain adalah Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir dari Putri Chandrawati. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal yakni hukuman mati. Kita ke informasi lain, Saudara Gubernur Papua Lukas NMB disebutkan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan pasal baru. Keterangan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 29 September. AHY mengaku mendapatkan informasi bahwa NMB dituding melanggar pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 pada 12 Agustus. Namun pada 5 September 2022, pasal yang disangkakan pada Lukas NMB berubah menjadi pasal 11 atau Undang-Undang Tipikor terkait dugaan penerimaan gratifikasi. AHY pun menyoroti bagaimana tanpa pemeriksaan Lukas NMB bisa menjadi tersangka. Ia pun meminta agar proses hukum NMB berjalan dengan adil tanpa intervensi politik. AHY menegaskan Demokrat siap memberikan bantuan hukum pada NMB jika diperlukan. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat untuk membantu kadernya yang terjerat tindak pidana tertentu. Mengenai adanya indikasi perubahan penggunaan pasal ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening. Roy menduga kuat KPK mengalihkan penyelidikan dari surat perintah penyelidikan menjadi laporan kejadian tindak pidana korupsi. Ia menyebut dalam perubahan surat itu, dugaan korupsi pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian negara bergeser menjadi pasal 5 dan 11 atau pasal 12 terkait suap atau gratifikasi. Sampai saat ini, NMB masih belum memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia mangkir dari 2 pemeriksaan dengan alasan sakit. Tanggal 12 Agustus 2022, Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur terpenting pada pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang serta adanya unsur kerugian negara. Tetapi pada tanggal 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang delik gratifikasi.
Muncul sebuah video yang memperlihatkan mantan Panglima TNI periode 2015-2017 Gatot Nurmantio menyebut bahwa Verdi Sambo bisa aktif kembali menjadi polisi melalui peraturan Kapolri. Polri pun tegas membantah informasi yang beredar di media sosial tersebut, yang mengatakan bahwa mantan Kadif Propam ini bisa kembali aktif menjadi Polri. Diterangkan dalam video yang viral di media sosial itu, Verdi Sambo dapat kembali aktif menjadi polisi. Berdasarkan peraturan kepolisian atau Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, meski sudah dihukum pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dilihat dari video yang viral, Gatot menilai bahwa Perpol 7 tahun 2022 harus direvisi. Pasalnya menurut Gatot, ada potensi Verdi Sambo dapat kembali menjadi anggota Polri meski sudah dipecat. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo serta Menko Polhukam Mahfud MD untuk meninjau ulang Perpol tersebut atas adanya video ini. Melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan putusan pemecatan Verdi Sambo sudah sah dan bersifat mengikat. Dedi pun mengatakan dalam pasal 83 Perpol 7 tahun 2022 disebutkan bahwa proses peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Kapolri terhadap putusan yang bermasalah. Dengan demikian, hanya Kapolri yang dapat memberikan peninjauan kembali pada putusan yang dinilai telah memiliki kekeliruan. Dedi juga menambahkan pihak pelanggar, yakni dalam kasus ini Verdi Sambo, tidak memiliki hak mengajukan sidang Komisi Kode Etik peninjauan kembali. Verdi Sambo telah dipecat melalui sidang etik yang digelar pada 25 sampai 26 Agustus. Verdi Sambo menjalani sidang KKEP setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya sendiri, Brigadir J. Verdi Sambo juga ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Selain itu, banding yang diajukan Sambo atas putusan pemecatan juga telah ditolak melalui sidang banding 19 September. Dengan demikian, Verdi Sambo saat ini sudah resmi dipecat. Mantan Kadif Propam Polri itu juga telah menerima hasil petikan PTDH terhadap dirinya. Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Joko Widodo menyindir para pejabat yang sering bepergian ke luar negeri saat kondisi negara sedang terdampak krisis global. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan pada para kepala daerah di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September. Presiden Joko Widodo mengaku geleng-geleng kepala melihat sejumlah pejabat pamer ke luar negeri. Bahkan, perjalanan para pejabat ke luar negeri ini dipamerkan melalui akun Instagram mereka. Padahal, menurut Presiden Jokowi, Indonesia sudah punya berbagai destinasi wisata yang sangat bagus. Presiden juga mengatakan kondisi seperti ini harus diinformasikan pada masyarakat. Tujuannya untuk mengajak masyarakat mengutamakan kunjungan ke destinasi wisata di dalam negeri. Jokowi pun meminta kepala daerah untuk giat mengajak warganya bepergian ke destinasi wisata lokal. Melihat jumlah kunjungan wisata dari Indonesia ke luar negeri, kepala negara itu pun mewanti-wanti akan potensi defisit di bidang pariwisata. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan dirinya bahkan menahan diri untuk bepergian ke luar negeri dan banyak menolak undangan dari luar negeri. Jokowi mengaku dalam 1 tahun saja, setidaknya mendapatkan 20 undangan dari luar negeri, namun ia hanya memilih menghadiri 2 hingga 3 acara. Jokowi pun kemudian meminta para gubernur, bupati, hingga wali kota untuk mengajak masyarakat berwisata di dalam negeri saja. Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling 2 atau 3. Karena betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih?
Karena juga keluar uang kita keluar itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Mobil sekolah. Menurut laporan, aksi pengendara motor arogan yang menampar sopir mobil sekolah ini terjadi di Jalan Bulan, Kecamatan Medan Kota pada Rabu 28 September kemarin. Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 29 detik, tampak sopir sedang berada di dalam mobilnya. Sementara pelaku yang menggunakan sepeda motor dan memakai helm full face ini berada tepat di samping mobil. Terdengar keduanya terlihat cekcok menggunakan bahasa Hokkien. Di tengah percekcokan itu, pengendara motor langsung menampar pipi sopir tersebut. Menurut korban, Anton, peristiwa itu terjadi di Jalan Bulan, Kecamatan Medan Kota pada Rabu 28 September kemarin. Pengemudi itu diduga marah karena Anton yang sedang melintas tidak memberi jalan pada pengemudi tersebut. Ia mengatakan pengendara sepeda motor itu langsung mengejarnya dan memberhentikan laju mobilnya. Anton menuturkan saat mobilnya dihentikan terlibat percekcokan antara dirinya dengan pengendara motor itu. Ketika itu ia sempat mendapatkan pengancaman dari pengendara sepeda motor yang arogan tersebut. Atas kejadian ini, ia pun telah membuat laporan ke Polrestabes Medan dan berharap agar pelaku segera ditangkap. Saya kan dari Jalan Bulan mau nyebrang ke seberang jalan, cuma nggak dikasih jalan, si ngotot. Jadi dia turun, tokok-tokok kaca saya. Jadi saya nggak mau buka supaya nggak mau mempersulit masalah gitu, jangan supaya jadi ribut. Jadi nggak senang, dia ngikutin saya dari Jalan Bulan sampai ke Jalan Merbabu. Di sana saya dipacak sama dia. Nah dari sana saya udah diam, tokok-tokok kaca saya buka, katanya dia nantang-nantang diribut. Panggil deking-dekingmu katanya, biar saya matikan, kata gitu. Ya udah saya diam, saya telepon teman, dia bilang katanya saya senggol dia, bannya kalau memang saya senggol dia, otomatis kan dia pasti jatuh atau apa kan, ada mobil saya lecet nggak ada. Nah sekian situ ya udah saya diam, tiba-tiba dia saya minta sorry, langsung main tampar gitu dia. Bagian mana yang ditamparnya? Bagian kiri. Pipi kiri ya? Iya pipi kiri. Setelah ditampar apa lagi bang? Ngotot-ngotot lagi, suruh saya turun, saya nggak mau. Baru ada tukang parkir di sana, bilangin kalau motor abang rusak, parah kan ada buktinya, ya kan kalau memang ada lecet atau apa, ini kan nggak ada. Jadi abang tukang parkirnya pun dimarahin sama dia, gitu. Kalau sama yang nampar ini kenal bang? Nggak kenal. Jadi setelah itu dia pergi aja begitu? Iya, itu dia pukul spion saya 2 kali, satu dia pergi. Pecah bang spionnya? Pecah sih enggak. Cuma itu kejadiannya hari apa bang? hari ini. Sekitar jam? Jam 12 lewat lah. Jam 12 lewat? Ya, jam 12.05 gitu. Itu abang mengendarai mobil dan kejadiannya di jalan? Bulan. Jalan Bulan? Iya, simpang Bulan Jalan Tamrin itu. Ya. Apakah abang nanti akan melapor ke polisi? Iya, saya akan usut terus. Oknum anggota kepolisian sektor Cijeruk Bogor meminta uang tilang dari sopir travel di pintu keluar tol Ciawi Sukabumi. Aksinya direkam oleh warga dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia juga membentak seorang wanita yang merekam aksinya dengan mengancam perekam dengan Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Setelah viral, oknum polisi tersebut juga langsung diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polres Bogor serta Propam Polda Jabar. Hasilnya ia terbukti menerima sejumlah uang dari sopir travel yang ditilangnya. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan pihaknya juga sudah menindak tegas oknum anggota lalu lintas Polsek Cijeruk ini. Kapolsek Cijeruk Kompol Sumijo mengatakan oknum polisi tersebut adalah Aibda EF yang berusia 39 tahun. Berdasarkan pengakuan Aibda EF, ia hanya menerima sebesar Rp200.000 dari sopir travel yang ditilangnya.
Peristiwa itu dikatakan terjadi pada Senin 26 September, tepat di pintu keluar tol Ciawi Sukabumi. Saat itu Aibda EF sedang berpatroli dan mendapati mobil travel ini melanggar arus lalu lintas dari arah Jampang Sukabumi menuju ke Jakarta. Saat diperiksa, sopir beserta rombongan di dalam mobil travel itu juga melanggar rambu lalu lintas atau melambu saat mengantri di lampu merah. Mobil travel itu juga diketahui melebihi muatan. Aibda EF kemudian menindak sopir beserta rombongan travel dengan memberikan surat tilang berwarna biru. Namun saat ditilang, si sopir travel menawari uang damai. EF sempat menolak tawaran tersebut, namun kemudian dengan alasan titip sidang, EF tergoda dan akhirnya uang tersebut ia terima dan diambilnya. EF pun menerima uang senilai Rp200.000, bukan Rp600.000 seperti apa yang viral di media sosial. Suhendra, 32 tahun, warga Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diamankan pihak kepolisian atas kasus perdagangan bayi dengan modus adopsi via media sosial. Pria 32 tahun itu menawarkan adopsi bayi melalui medsos dengan mengatasnamakan Yayasan Ayah Sejuta Anak. Oleh Suhendra, pihak pengadopsi diminta untuk membayar Rp15 juta untuk mengadopsi satu bayi. Hal tersebut disampaikan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Ia mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan laporan dugaan perdagangan anak di wilayah Ciseng. Awalnya, Suhendra akan mengumpulkan ibu hamil yang tak memiliki suami melalui media sosial miliknya. Ia kemudian menawarkan pada ibu hamil tersebut untuk melakukan persalinan gratis di rumah sakit. Namun, setelah persalinan, bayi itu akan diserahkan ke orang lain yang ingin mengadopsi. Hanya saja adopsi yang dilakukan ternyata dengan cara ilegal. Setiap orang yang akan adopsi harus membayar Rp15 juta per bayi. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan 5 orang ibu hamil yang sedang menunggu waktu melahirkan di tempat penampungan. Saat ini mereka juga sudah diserahkan ke Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bogor. Polisi berhasil mengamankan seorang bayi yang sempat dijual ke wilayah Lampung. Bayi tersebut kini telah diserahkan ke pihak Dinas Sosial. Polisi masih melakukan penyelidikan karena ada dugaan tersangka bekerja dengan jaringan lain. Tersangka juga masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Bogor. Atas perbuatannya, Suhendra dijerat pasal 83 Jungto pasal 76 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal Rp60 juta dan maksimal Rp3 miliar. Kegiatan penegakan hukum ini kami juga berhasil mengamankan atau menyelamatkan 5 orang ibu hamil yang sedang menunggu kelahiran dari tempat penampungan mereka tersebut. Dan saat ini kelima orang ibu hamil tersebut sudah diserahkan ke Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bogor untuk diberikan perlindungan dan penanganan sampai dengan yang bersangkutan melahirkan anaknya. Satu orang yang sudah diadopsi secara ilegal atau dijual oleh si pelaku ke wilayah Lampung juga sudah diselamatkan untuk anaknya dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk diberikan pemeliharaan anak yang layak bagi yang bersangkutan. Saat ini tersangka sedang dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Bogor dan kami akan terus melakukan pengembangan terhadap dugaan jaringan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa berkembang ke jaringan-jaringan yang lainnya atau mungkin ada pidana lainnya yang menyertai dari perbuatan tersebut. Kepada tersangka dipersangkakan dengan pasal 83. Artis Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar dilaporkan
oleh Lesti Kejora ke kepolisian pada Rabu 28 September malam. Berdasarkan surat laporan polisi tersebut, peristiwa KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar berawal saat Lesti Kejora mendapati sang suami diduga berselingkuh. Lesti Kejora pun meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah keluarganya yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Namun Rizky Bilar sebagai terlapor justru emosi dan berusaha mendorong sang istri ke kasur hingga melakukan tindak kekerasan. Kejadian tersebut pun dilakukan berulang-ulang oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Akibatnya Lesti dikabarkan mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Surat laporan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Kasiumas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Ia menyebut surat laporan tersebut benar dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. AKP Nurmadewi pun memastikan bahwa Lesti Kejora melapor karena mendapatkan tindak KDRT dari Rizky Bilar. Dalam laporan itu, Lesti membawa sejumlah barang bukti, termasuk hasil visum atas dugaan kekerasan tersebut. Kalau menurut saudara L, yang melakukan adalah suaminya sendiri. Itu terjadi berulang-ulang atau seperti apa dalam keterangannya nanti? Kalau itu nanti tetap kita dalami. Ya kapan, terus berulang atau tidak, itu nanti penyidik yang lebih tahu. Mungkin luka yang terlihat di wajah L sendiri ada nggak Bu saat melaporkan semalam itu Bu? Ya nanti kita lihat dulu dari visum ya, bukti visum yang memperjelas untuk fakta otentik. Saudari L bawa bukti visum Bun ke sini Bun semalam? Semalam kita harus visum dulu. Jadi untuk dilaporkan kasus ini kita wajib mengirim visum. Berapa lama Bun semalam saudari L laporan di SPKD? Untuk saudari L datang semalam. Dampingi Syaudi? Pendampingnya sendiri adalah pengacaranya sendiri. Kapan Bun Rizky Bilar datang ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan? Ya, kalau itu nanti kita penyidik yang meminta keterangan. Sudah ada penjadwalannya Bun? Penjadwalannya nanti penyidiknya. Tapi sudah dikomunikasikan maupun dilayangkan surat Bun ke saudara Rizky Bilar? Oh jelas nanti saksi kemudian yang terkait dalam kasus ini. DPO Mujahidin Indonesia Timur atau MIT bernama Askar alias Pak Guru dikabarkan tewas dalam baku tembak dengan Satgas Madagoraya pada Kamis 29 September sekira pukul 18.30 waktu setempat. Askar adalah satu-satunya DPO MIT yang masih bergerilya di Pegunungan Poso Sigi Parigi Moutong. Askar alias Pak Guru meninggal di lokasi terjadinya kontak tembak. Askar tewas dalam kontak tembak di wilayah pegunungan dengan tim Sugili 1, tepatnya di Desa Kilo, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Selain jenazah diduga Askar alias Pak Guru, tim Satgas Madagoraya juga menemukan benda yang diduga berisi bom. Jenazah Askar diketahui sudah dievakuasi dan tiba di Rumah Sakit Bayangkara pada Jumat 30 September pagi. Sementara itu polisi menemukan beberapa barang, di antaranya adalah pistol, kemudian sampur, dan bom lontong ketika mengevakuasi jenazah. Tim Inafis Polda Sulawesi Tengah langsung melakukan otopsi untuk mengidentifikasi jenazah Askar. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi melihat langsung hasil identifikasi tim Inafis. Jenazah Askar dikabarkan akan langsung dimakamkan di pemakaman umum di wilayah Poso. Jabat Gubernur atau PJ Papua Barat, Paulus Waterpauw meminta Gubernur Papua Lukas NMB untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Lukas NMB dinilai Waterpauw telah meninggalkan rakyat Papua. Diakui oleh Waterpauw, sifat Lukas NMB tidak mencerminkan seorang pemimpin dengan menghambur-hamburkan uang rakyat. Ia mengaku meminta Lukas NMB mundur murni dari dirinya bukan atas perintah siapapun, termasuk Joko Widodo. Apabila NMB tidak mampu menjadi gubernur, dikatakan oleh Paulus Waterpauw sebaiknya mundur. Terbaru, Paulus Waterpauw juga akan mempolisikan Stefanus Roy Rening, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Paulus mengklaim tim kuasa hukumnya telah melaporkan Roy ke Bareskrim Polri pada Kamis 29 September.
Sebelumnya pihak Paulus telah melayangkan somasi pada Selasa 27 September. Paulus memberikan tenggat waktu 2 hari untuk Roy agar memberikan klarifikasi. Laporan ini terkait dengan nama Paulus Waterpauw yang ikut disebut oleh kuasa hukum Roy Rening soal jabatan Wakil Gubernur Papua. Tak hanya nama Paulus, ada pula nama Kepala BIN Budi Gunawan, serta 2 Menteri Presiden Joko Widodo yang turut disebut, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pemilik rumah makan di Teluk Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, bernama Uswatun Hasanah merasa kaget. Ia tak menyangka Presiden Joko Widodo akan mampir dan menyantap ikan bakar di warungnya saat melakukan kunjungan kerja. Uswatun mengatakan dirinya menyajikan makanan khas Maluku Utara untuk santapan Presiden, mulai dari ikan bakar bumbu, ikan woku, ayam goreng bumbu, sayur pakis, hingga bunga pepaya, dan juga sambal spesial khas daerah setempat. Uswatun mengatakan warung makannya berdiri sekitar 2 tahun lalu, yakni pada 2 Desember 2020. Menu khas yang disajikan adalah ikan bakar. Warung makannya itu berlokasi di Festival Teluk Jailolo, Kabupaten Halmahera. Menurut Uswatun, warungnya memang didesain berlantai dan berdinding bambu untuk kenyamanannya. Sekretaris Kabinet atau Setkap Pramono Anung mengatakan berkas pemberhentian tidak hormat atau PTDH mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah diterima oleh pihak Istana. Menurut Pramono, berkas tersebut selanjutnya akan diproses. Polri memang telah mengirimkan berkas PTDH atau pemecatan ex Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Sekretariat Militer atau Sekmil Presiden Republik Indonesia. Adapun Sekmil Presiden berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara Indonesia. Polri melakukan proses administrasi terhadap berkas pemecatan Verdi Sambo di Divisi Sumber Daya Manusia Polri. Sebelumnya, kepolisian mengatakan proses administrasi pemecatan Verdi Sambo pemecatan terhadap Verdi Sambo ini memerlukan tanda tangan Presiden Joko Widodo. Setelah proses administrasi di Divisi SDM Polri rampung, Polri kemudian meneruskan berkas itu ke Kapolri dan juga Sekretariat Militer Presiden. Adapun Verdi Sambo telah dipecat melalui sidang etik yang digelar pada Agustus lalu. Verdi Sambo menjalani sidang KKEP setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya yang merupakan Brigadir J. Verdi Sambo juga diketahui telah kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Atas kasus ini, Verdi Sambo diketahui akan dipecat secara langsung atau diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Pejabat atau PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengklarifikasi informasi yang menyebut ada utusan Presiden Joko Widodo yang meminta dirinya menjadi Wakil Gubernur Papua pada 2021 silam. Menurut Paulus, bukan Presiden Jokowi yang meminta hal tersebut, melainkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Golkar merasa kursi Wakil Gubernur Papua menjadi haknya karena Clementinal yang meninggal dunia merupakan kader dari Golkar. Namun Partai Demokrat saat itu justru mengajukan nama kadernya sendiri, yakni Yunus Wonda yang merupakan Wakil Ketua DPR Papua. Tarik ulur pun terjadi hingga akhirnya kekosongan posisi Wakil Gubernur Papua terjadi hingga saat ini. Paulus memastikan tak ada urusan Presiden Joko Widodo terkait pengisian kursi Wagub Papua tersebut. Adapun soal utusan istana ini dihembuskan kubu Partai Demokrat dengan menuding ancaman kriminalisasi kasus terhadap Gubernur Papua Lukas NMB sudah berlangsung sejak Clementinal, Wakil Gubernur Papua, meninggal dunia. Ketika itu Lukas dan Partai Demokrat menolak calon yang disodorkan istana, yakni Paulus Waterpauw. Sementara itu terkait peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang disebut Partai Demokrat juga turut andil memajukan nama Paulus. Ia kembali membantahnya. Menurutnya keterlibatan Tito dalam karirnya terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Tito Karnavian masih menjadi Kapolri.
Paulus mengaku diminta Tito Karnavian untuk kembali menjabat sebagai Kapolda Papua karena ada urusan genting yang perlu diselesaikan di tanah kelahirannya itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini, Saudara. Jangan lupa terus saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami, beragam informasi lain masih akan hadir untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.